Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Tasya Bea Vanessa dari kelas 1 PMN 51 dengan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai pengaruh penerapan e-learning terhadap aktifan mahasiswa dan pemanfaatan dalam pembelajarannya. Jadi topik yang saya ambil hari ini masuk ke dalam materi bisnis khususnya e-learning. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada perubahan sosial budaya. Beberapa contohnya seperti perubahan dalam aspek ekonomi ada e-commerce, perubahan pada sektor pemerintahan ada e-government, perubahan pada sektor pendidikan ada e-learning. Pemanfaatan internet untuk pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi, terus berkembang. Beberapa perguruan tinggi pun mulai menawarkan program online course, online tutorial, dan juga pengembangan perpustakaan elektronik atau digital library dan lainnya. Nah, model pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar, sehingga kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu para pengguna. Nah, contoh studi kasus pertama yang saya ambil ini Universitas Ahmad Dahlan, yang kedua Universitas Mercubuana Jakarta. Jadi kedua universitas ini sama-sama menggunakan e-learning berbasis LMS Moodle. Nah, pertama saya akan menjelaskan e-learning. E-learning itu apa sih? E-learning itu merupakan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis teknologi informasi. Jadi secara sederhana, e-learning dapat dikatakan sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi seperti internet, intranet, extranet, dan juga ada multimedia seperti grafis, audio, video sebagai media utama dalam penyampaian materi. Dan interaksi antara pengajar dapat berupa dosen dan pembelajar dapat berupa mahasiswa. Nah, ada pun 3 kemungkinan pengembangan e-learning dalam sistem pembelajaran berbasis internet. Pertama ada web course, kedua ada web-centric course, ketiga ada web enhanced course. Nah, course ini merupakan penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, di mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Jadi dalam web course ini sepenuhnya belajar jarak jauh. Sedangkan web-centric course ini merupakan penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Jadi web-centric course ini penggabungan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Yang ketiga, web enhanced course ini merupakan pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan di kelas. Jadi berisi penunjangan-penunjangan untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran e-learning itu sendiri. Nah, pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. Ini dikutip oleh Weller and Wilson tahun 2001. Adapun manfaat dan dampak yang diperoleh dalam pembelajaran melalui e-learning. Pertama, pertemuan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya, seperti pertemuan ini nggak hanya terfokuskan pada pertemuan tatap muka atau pertemuan di kelas saja. Yang kedua, mudah diakses dan dikembangkan oleh pembelajar. Karena tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website e-learning, maka akan dengan mudah diakses dan dikembangkan oleh pembelajar. Nah, manfaat yang ketiga ini interaktivitas pembelajar meningkat. Karena tidak ada batasan waktu untuk belajar, maka interaktivitas pembelajaran pun akan meningkat. Next, kita masuk ke landasan teori. Untuk menerapkan e-learning, minimal ada 3 komponen pembentuk e-learning. Pertama, infrastruktur e-learning, yaitu dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk peralatan telekonferensi apabila menggunakan synchronous learning. Nah, synchronous learning itu apa sih? Contohnya seperti ini, ada dosen dan mahasiswa berada dalam kelas dan waktu yang sama, meskipun secara tempatnya berbeda. Jadi misalnya ada seorang mahasiswa di Universitas Ujung Aspal mengikuti kuliah lewat telekonferensi dengan profesor yang ada di Stanford University. Nah, hal ini disebut juga dengan synchronous learning. Yang kedua, sistem dan aplikasi e-learning, yaitu sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional. Sistem perangkat lunak tersebut sering disebut juga dengan Learning Management System atau LMS. Nah, dalam proses memvirtualisasikan belajar mengajar secara konvensional ini dapat meliputi bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. Yang ketiga ini ada content e-learning, yaitu konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system atau LMS. Konten dan bahan ajar ini bisa berbentuk multimedia based content, atau konten berbentuk multimedia interaktif, ataupun text-based content, atau konten yang berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Nah, tadi sudah disebut ya tentang LMS. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu LMS.
LMS atau Learning Management System sering disebut juga dengan Platform E-Learning atau Learning Content Management System LCMS. Jadi, LMS ini merupakan aplikasi yang memvirtualisasi proses belajar mengajar secara elektronik. Nah, untuk mengembangkan e-learning, saat ini tersedia banyak sekali LMS. Nah, LMS ini ada dua sifat, bersifat komersil sama bersifat open source. LMS yang bersifat komersil ini seperti Apex Learning, eCollege, Learn.com, sedangkan LMS yang bersifat open source ini ada Atutor, Colorline, dan Moodle. Moodle ini merupakan salah satu contoh LMS yang saya gunakan dalam studi kasus kali ini. Next, mengenai fitur-fitur LMS. Jadi, LMS secara umum memiliki fitur-fitur standar pembelajaran elektronik, antara lain, satu, fitur kelengkapan untuk belajar mengajar. Nah, fitur ini memberikan kelengkapan dalam proses belajar mengajar, seperti daftar mata kuliah dan kategorinya, silabus mata kuliah. Nah, untuk silabus sendiri ini pengertiannya seperti gambaran tentang pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata kuliah nantinya. Nah, adapun materi kuliah yang berbasis teks atau multimedia, daftar referensi atau bahan bacaan. Yang kedua, ada fitur diskusi dan komunikasi. Nah, fitur ini digunakan untuk berdiskusi serta berkomunikasi nantinya dalam proses pembelajaran, seperti forum diskusi atau mailing list, instant messenger untuk komunikasi real time, papan pengumuman atau announcement, profile, file and directory sharing. Nah, yang ketiga ini fitur ujian dan penugasan. Fitur ini berisikan mengenai penilaian-penilaian, seperti ujian online untuk exam, tugas mandiri atau assignment, dan penilaian-penilaian lainnya. Next, kita masuk ke Moodle. Moodle merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang berarti tempat belajar dinamis dengan menggunakan modul berorientasi objek. Jadi secara sederhana, Moodle ini merupakan nama dari sebuah program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan kita sebagai mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi pembelajaran. Jadi di sini, mahasiswa akan masuk ke dalam ruang kelas digital dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, dengan menggunakan Moodle dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik, dan lain-lain. Jadi Moodle ini sangat dilengkapi oleh fitur-fitur yang membantu proses pembelajaran. Sedikit informasi, Moodle diakui sebagai salah satu LMS yang terbaik dan terlengkap, dengan total sebanyak 38.896 situs yang telah menerapkannya, dan 16.927.590 pengguna, serta 1.713.438 materi. Ini dikutip berdasarkan statistik bulan Januari 2008 oleh INIS Indo Jogja tahun 2008. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 4 faktor penentu e-learning. Terdapat 4 faktor yang harus dipertimbangkan agar pengguna merasa cocok dengan e-learning yang akan digunakan. Pertama ini ada faktor demografi. Nah, faktor demografi ini mencakup lokasi bekerja, usia, tingkat pendidikan, dan jabatan seseorang. Nah, seperti dalam suatu universitas, ada para mahasiswa dan mahasiswi yang berusia muda. Ada juga dosen yang berpendidikan tinggi. Nah, biasanya mereka tidak ada masalah dengan penggunaan teknologi dan terbiasa menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi komputer. Itu faktor demografi. Yang kedua, faktor pengetahuan yang dimiliki. Nah, faktor pengetahuan ini meliputi seperti modul pelatihan apa saja yang pernah diikuti, seberapa canggih kemampuan mereka menggunakan komputer. Nah, biasanya karyawan dari organisasi pendidikan atau lembaga non-profit ini nggak terbiasa dengan jargon-jargon yang berbau bisnis tersebut. Nah, hal ini mempengaruhi metode belajar dan modul learning yang akan diberikan nantinya. Yang ketiga, selanjutnya ada faktor motivasi. Faktor motivasi ini seperti jika motivasi si pengguna dipaksa belajar, ditambah lagi dengan metode yang dianggap menyusahkan atau tidak menarik, maka learning tersebut akan mengalami kegagalan. Jadi faktor motivasi ini merupakan faktor yang penting dalam learning itu sendiri. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mencakup seperti seberapa canggih teknologi yang sudah dipunyai, bagaimana spesifikasi komputer yang dimiliki, bagaimana kecepatan internet yang akan digunakan. Nah, jika kecepatan internetnya pas-pasan, maka sudah tentu sangat nggak disaranin untuk gunain video conference yang memakan bandwidth yang cukup banyak. Dan jika spesifikasi komputer yang tersedia di universitas tersebut rendah, maka sebaiknya menggunakan teknologi dengan format yang sederhana saja. Kan percuma kalau kita menggunakan model e-learning yang keren, tetapi tidak bisa digunakan sama sekali karena komputernya itu tidak canggih atau tidak layak gitu. Nah, selain 4 faktor tadi, ada pun faktor tambahan yang nggak kalah pentingnya, yaitu penerapan manajemen perubahan.
Nah, penerapan manajemen perubahan ini maksudnya seperti ini nih, mengubah budaya belajar pengguna dari biasanya tidak di dalam kelas menjadi belajar mandiri tanpa pengawasan itu kan nggak mudah, jadi harus dikelola dengan baik. Nah, apabila manajemen perubahan dilakukan secara terencana dan tepat, maka dengan menemukan motivasi pengguna untuk belajar itu nggak mungkin untuk diwujudkan. Jadi, perlunya manajemen perubahan dapat menemukan motivasi pengguna dalam penggunaan e-learning itu sendiri. Next, kita masuk ke pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai studi kasus Universitas Ahmad Dahlan. Nah, dalam sini, Universitas Ahmad Dahlan memiliki e-learning yang dikembangkan dengan menggunakan LMS Moodle. Ini diakui oleh pimpinan universitas tersebut. Next, dosen lingkungan pendidikan biologi FKIP Wadah telah menggunakan e-learning. Nah, dosen di sini menggunakan e-learning tersebut di RPS atau materi perkuliahan maupun dalam aktivitas pembelajaran secara daring berupa diskusi dan pengumpulan tugas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD terhadap pembelajaran berbasis e-learning. Jadi pelaksanaan pembelajaran modul learning ini perlu untuk kita kaji lebih dalam dengan melihat respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran berbasis e-learning tersebut. Jadi kita dapat mengetahui pembelajaran e-learning apa yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, metode yang digunakannya itu metode deskriptif. Maksudnya itu metode yang melakukan survei terhadap mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket. Jadi mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 ini dipilih secara acak. Tahapan-tahapannya ini pertama, penyusunan instrumen angket. Nah, tahapan pertama penyusunan instrumen angket ini, jadi instrumen angket yang digunakan ini untuk mengumpulkan data. Informasi yang termuat dalam angket sendiri seperti pengetahuan tentang learning, konten, aksesibilitas, kebermanfaatan, serta kepuasan penggunaan e-learning. Tahap kedua, ada tahap pengujian validitas. Nah, setelah angket telah disusun, lalu akan diuji validitasnya dengan menggunakan pendapat para ahli yang dilakukan oleh dua ahli instrumen yang tentunya harus memahami e-learning juga dong. Yang ketiga, pengumpulan data. Ketiga, mengumpulkan data dengan angket yang telah divalidasi dari mahasiswa pendidikan biologi akan dipilih nantinya secara acak sebanyak 90 mahasiswa. Tahap ketiga ini merupakan tahap akhir. Jadi, data yang diperoleh dari mahasiswa ini berupa data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Next, jadi dari pembahasan tadi didapatkan hasilnya bahwa jenis platform e-learning yang ada saat ini sangat beragam. Pada angket yang dikembangkan memuat beberapa e-learning yang sering digunakan di Indonesia. Hasil analisis jenis e-learning yang pernah digunakan mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD ditunjukkan pada gambar 1. Nah, pada gambar 1 ini ditunjukkan adanya platform atau aplikasi-aplikasi e-learning yang digunakan oleh mahasiswa, khususnya di mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD. Di sini ditunjukkan dengan Schoology, yaitu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh 42 mahasiswa, disusul oleh Edmodo sebanyak 39 mahasiswa dan Google Classroom sebanyak 17 mahasiswa. Jadi ketiga aplikasi atau platform ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD. Next, pada aspek pelaksanaan kuliah dengan e-learning diperoleh, nah pada gambar 2 ini diperoleh bahwa sebanyak mahasiswa 86,3% menyatakan setuju dan 13,7% menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan perkuliahan yang menggunakan e-learning. Dari gambar di sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar mahasiswa setuju dengan pelaksanaan kuliah menggunakan e-learning, tapi ada juga yang tidak setuju. Next, kita ke pembahasan Universitas Mercu Buana. Nah, sama dengan Universitas Ahmad Dahlan, universitas ini juga menerapkan e-learning dengan Moodle. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat keaktifan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sebagai pengguna sistem e-learning dalam kaitannya dalam proses pembelajaran. Jadi, proses e-learning tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kuis dan forum yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa dalam mata kuliah Konsep Sistem Informasi dan Komputer Masyarakat pada semester ganjil 2011-2012. Nah, responden ini berupa mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti atau melakukan survei. Prosesnya seperti ini.
Jadi, kuesioner diberikan di akhir periode perkuliahan, dan setiap mahasiswa hanya boleh mengisi kuesioner sebanyak 1 kali. Dosen memberikan kesempatan pengisian kuesioner selama 1 minggu. Dari 63 mahasiswa peserta kuliah, sebanyak 70% mahasiswa mengisi kuesioner atau sebanyak 44 mahasiswa. Jadi dilakukannya kuesioner-kuesioner di akhir periode perkuliahan dan hanya boleh diisi sebanyak 1 kali saja oleh dosen yang memberikan kesempatan tersebut. Nah, untuk Universitas Ahmad Dahlan tadi, dia menggunakan metode deskriptif, sedangkan universitas ini menggunakan kuesioner dengan CALES, Conclusive Visit, Online Learning, and Fragment Survey. Nah, CALES sendiri memiliki 3 jenis survei. Pertama ini, private form, kedua, actual form, dan ketiga, ada preferred and actual form. Nah, preferred form itu apa sih? Preferred form ini menekankan pada opini ideal yang dimiliki mahasiswa dalam pembelajaran online, jadi berisi opini-opini ideal mahasiswa. Sedangkan actual form ini menekankan atau menanyakan pengalaman aktual atau nyata atau fakta yang dialami mahasiswa. Jadi actual ini berupa fakta aktual yang nyata yang dialami oleh mahasiswa dalam pembelajaran online tersebut. Nah, kalau sedangkan perfect and actual form ini gabungan antara private and actual. Jadi antara opini dan actual ini digabungkan. Selanjutnya, dari pembahasan tadi diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat keaktifan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan e-learning yang meliputi download materi, pengerjaan kuis atau latihan sosial, dan forum cukup tinggi. Jadi, tingkat keaktifannya ini cukup tinggi. Hasil analisis kuesioner untuk setiap kategori pertanyaan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cukup aktif dalam hal pertama, dukungan dari dosen pengampu mata kuliah dapat membantu mahasiswa dalam pembelajaran e-learning. Jadi dukungan ini mampu mendorong terjadinya diskusi dan sharing knowledge atau pengetahuan yang dapat dilakukan melewati forum yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah setiap minggunya. Yang kedua, dukungan dari mahasiswa dapat saling bantu atau disebut dengan peer support. Jadi diskusi-diskusi dari topik permasalahan yang diberikan oleh dosen dapat berjalan dengan lancar nantinya dan dengan baik juga, dan juga dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, pemahaman dari isi materi perkuliahan yang sama dalam sistem e-learning, atau disebut juga dengan interpretation. Ini untuk mengukur apakah komunikasi yang terjadi selama pembelajaran online ini bermakna bagi mahasiswa. Nah, ini ditunjukkan di distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan rata-rata nilai keseluruhan pertanyaan. Dapat dilihat jumlah responden sebanyak 40 dan tingkat keaktifan cukup tinggi dalam bidang download materi, pengerjaan kuis atau latihan soal, dan forum yang telah diberikan. Next, kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap e-learning. Mahasiswa menunjukkan kesediaannya melakukan pembelajaran dengan e-learning sebesar 86,3%. Ini pada Universitas Ahmad Dahlan ya. Jadi, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dengan menggunakan e-learning. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam penggunaan e-learning mencapai 77%. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra mengenai pembelajaran online itu sendiri. Jadi diketahui di survei bahwa kepuasannya 77%, sedangkan yang tidak puas banyak 23%. Selanjutnya, e-learning dalam universitas ini juga perlu dikembangkan. Pembelajaran dengan mengkomunikasikan e-learning dengan model pembelajaran dan bahan ajar yang sesuai. Jadi harus menggunakan metode-metode yang menarik dan model-model yang sesuai. Sedangkan untuk Universitas Mercu Buana Jakarta, dapat disimpulkan bahwa kesiapan sistem e-learning dapat dilihat dari dukungan dosen dan juga dari sama mahasiswa. Jadi dosen ini mampu memberikan umpan balik dari forum dan kuis, serta membuat mahasiswa menjadi aktif dalam menggunakan sistem e-learning. Jadi harus ada umpan balik atau feedback antara dosen dan mahasiswa yang melakukan pembelajaran e-learning. Nah, kedua universitas ini juga memiliki persamaan tadi, yaitu menggunakan e-learning yang berbasis LMS Moodle. Yang kita ketahui, umumnya e-learning diberikan hanya melalui perangkat komputer. Tetapi sebenarnya e-learning juga disiapkan, ditunjang, dan dikelola oleh tim yang terdiri dari para ahli di bidang masing-masing. Nah, pertama, di Subject Matter Expert atau SME, ini berupa narasumber dari pelatihan yang telah disampaikan. Yang kedua, Instructional Designer atau ID, ini bertugas untuk secara sistematis mendesain materi dari SME menjadi materi e-learning.
dengan memasukkan unsur-unsur metode pengajaran agar materi menjadi lebih mudah, interaktif, dan menarik untuk dipelajari oleh mahasiswa. Nah, yang ketiga, ada graphic designer atau GD. Ini mengubah materi teks menjadi bentuk grafik. Jadi ini pengubahan materi teks menjadi bentuk grafik dengan gambar, warna, dan layout yang enak dipandang, efektif, dan tentunya menarik untuk dipelajari juga. Yang keempat, ada ahli bidang learning management system atau LMS. Ini mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas interaksi antara instruktur dengan siswa dan juga antar siswa dengan siswa lainnya. Jadi ini merupakan 4 para ahli di bidang masing-masing. Ada SME, ada ID, ada GD, sama LMS. Nah, karena ini mengenai e-bisnis terhadap e-learning, jadi ada juga modal dan e-commerce yang diterapkan dalam e-learning. Jadi proses pengembangan sampai penggunaan bahan belajar sesuai dengan alur yang terletak pada gambar tersebut. Pertama, pihak universitas menawarkan. Jadi pihak perguruan tinggi atau universitas bermaksud menawarkan suatu paket belajar atau berupa modul untuk menginformasikan suatu pengembangan di bidang keilmuan. Jadi diperlukannya konten dan situs sebagai tempat penampung konten. Jadi pertama ini pihak universitas akan menawarkan. Yang kedua, dilakukannya pengembangan konten. Nah, pengembangan konten ini dilakukan oleh staf pengajar yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya ada pemindahan konten. Jadi setelah konten selesai dikembangkan, maka proses pemindahan konten ini dilakukan oleh web designer atau perancang situs dan pengembang situs atau web developer. Jadi perancang situs ini atau web designer bertugas merancang bentuk tampilan konten agar menarik. Sedangkan web developer atau pengembang situs bertugas mengembangkan konten yang telah dirancang agar mudah diakses oleh pembelajar. Dan tahap akhir atau proses akhir yang dilakukan adalah memasukkan situs. Nah, ini memasukkan situs ke dalam jaringan internet. Nah, sehingga bisa dipakai learning terhadap e-commerce. Bisa dilihat di gambarnya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dari materi-materi yang tadi saya jelaskan, saya mengambil dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan learning itu sendiri, seperti pemanfaatannya, persepsi mahasiswa, dan studi-studi kasus yang saya ambil. Bisa dilihat dari PPT-nya. Sekarang sudah berada di ujung presentasi, saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, dan saya harap materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih.